Halo Sobat IndiBiz, selamat datang di Join Insight, just on IndiBiz Insight, di mana Anda bisa mendapatkan inspirasi dan insight baru serta tips and tricks dunia bisnis yang akan dikupas tuntas secara eksklusif hanya di media sosial IndiBiz. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM. Saat ini terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di negara ini, atau sekitar 119,6 juta orang. Meski demikian, baru sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan e-commerce. Kehadiran digitalisasi pada UMKM membawa banyak peluang bagi UMKM agar mampu menguasai pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. 1. Digitalisasi mampu membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Dengan menerapkan teknologi digital seperti marketplace, dompet digital, ada OVO, ada GoPay, dan lain-lain, serta aplikasi digital lainnya bagi pelaku UMKM, untuk mereka mempermudah proses dan menghemat waktu dan sumber daya atau biaya yang diperlukan untuk tugas-tugas manualnya. Yang kedua, digitalisasi dapat membantu UMKM membuka pasar dan juga pelanggan baru. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia akan mencapai lebih dari 210 juta pada tahun 2022. Dengan banyaknya pengguna internet, UMKM dapat menjangkau khayalak yang lebih luas dan menjual produk atau jasanya keluar wilayahnya. Yang ketiga, digitalisasi dapat membuat UMKM lebih mampu bersaing dengan perusahaan besar. UMKM dapat menawarkan layanan dan produk yang setara dengan pesaingnya yang lebih besar karena terbantu dengan alat dan teknologi digital yang mereka gunakan. Digitalisasi membawa banyak manfaat bagi UMKM di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan di S-Innovate, ada 4 manfaat yang paling dirasakan oleh pelaku UMKM. Yang pertama, peningkatan penjualan. Semakin luas jangkauan pemasarannya, maka semakin banyak pula masyarakat bisa membeli produk tersebut. Yang kedua, meningkatkan efektivitas operasional. Digitalisasi dapat menggunakan banyak alat dan perangkat lunak untuk menyederhanakan pekerjaan yang tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Misalnya saja, tools CRM yang sangat berguna untuk memudahkan proses penjualan dan manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga adalah mengurangi biaya operasional. Menerapkan strategi pemasaran kampanye yang tepat dapat mengurangi biaya operasional. Ketika UMKM menerapkan strategi promosi online jauh lebih hemat dibandingkan promosi tradisional. Tapi sebetulnya apa itu digitalisasi? Digitalisasi merupakan proses konversi dari teknologi analog ke teknologi digital, atau penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, sehingga mengubah interaksi, komunikasi, fungsi bisnis, dan model bisnis menjadi lebih digital. Digitalisasi menjadi peluang bagi UMKM untuk beralih dari perdagangan tradisional ke tren baru yang menerapkan teknologi. Digitalisasi erat kaitannya dengan konektivitas. Konektivitas merupakan suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara hal satu dengan hal lain. Konektivitas secara signifikan mengurangi biaya interaksi antara perusahaan, karyawan,
mitra saluran, pelanggan, dan pihak terkait lainnya, sehingga mampu menurunkan hambatan untuk memasuki pasar baru, memungkinkan pengembangan produk secara kebersamaan, dan mempersingkat kerangka waktu untuk membangun sebuah merek. Terdapat berbagai kasus mengenai bagaimana konektivitas dengan cepat mendisrupsi industri-industri yang sudah lama berdiri. Netflix telah mendisrupsi toko persewaan video fisik. Spotify dan Apple Music telah mengubah cara kerja distribusi musik. Tidak hanya tentang mengimplementasikan teknologi pada suatu bisnis, namun juga pelaku UMKM perlu mengembangkan tujuan keberlanjutan melalui ekosistem digital. Ekosistem digital adalah sebuah sumber daya teknologi informasi yang saling terhubung dan berfungsi sebagai sebuah unit. Ekosistem digital terdiri dari pemasok, customer, mitra dagang, aplikasi, penyedia layanan data pihak ketiga, dan seluruh teknologi yang berkaitan. Dengan adanya ekosistem digital, pihak-pihak terlibat dalam suatu bisnis dapat bertemu, bertransaksi, menerapkan strategi pemasaran yang relevan, dan mengembangkan bisnisnya. Ekosistem digital mampu membuat proses bisnis lebih efisien. Dengan demikian, hal ini dapat menciptakan potensi-potensi baru. Di antaranya adalah saatnya perkembangan teknologi terkadang membawa tantangan untuk banyak pihak, sehingga ekosistem digital akan membantu setiap unit bisnis untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Mampu membuat semua pihak yang terlibat dalam bisnis dapat saling terhubung dan terintegrasi dengan baik. Hal ini tentu akan membawa manfaat besar untuk bisnis dan membuka peluang pendapatan baru. Proses bisnis akan lebih cepat dan efisien. Hal ini karena semua telah terhubung dalam suatu sistem, sehingga relasi yang terjalin antara pelaku bisnis akan semakin baik. Apa inisiatif dan bisnis yang masuk dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia? Yang pertama, e-commerce. Potensi yang besar ini tentunya membuat berbagai sektor lain turut berkembang, seperti logistik, infrastruktur teknologi informasi, hingga inovasi di sistem pembayaran melalui platform digital. Yang kedua adalah on-demand services, adalah layanan jasa yang memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan suppliers dengan customer. Salah satu contoh sukses on-demand services di Indonesia adalah Gojek dan Grab yang bisa memberikan solusi bagi kebutuhan customer mulai dari transportasi hingga antar barang. Selain perubahan teknologi, di era digital terdapat fenomena maupun pendekatan baru yang ditunjukkan oleh customer, yaitu perubahan customer path di era konektivitas. Ini yang sekarang terjadi di perubahan customer path dari 4A menjadi 5A. Di pre-connectivity era atau sebelum era connectivity, pertama adalah aware, yang kedua adalah attitude, yang ketiga adalah act, yang keempat adalah act again. Seperti ini penjelasannya. Jadi customer path di era digital yang tadinya dari 4A menjadi 5A. A yang pertama adalah aware atau sadar. Di sini pelanggan mulai menyadari produk dan layanan yang kita tawarkan. Yang kedua adalah appeal atau tertarik. Di sini pelanggan mulai menentukan apakah mereka menyukai produk tersebut atau mereka sebenarnya membutuhkan, tapi di sini customer atau pelanggan belum terlalu yakin terhadap produk atau layanan yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah ask atau bertanya. Karena tadi pelanggan belum yakin terhadap produk tersebut, mereka mulai mencari tahu, mereka mulai bertanya ke temannya, melihat postingan influencer terhadap produk atau layanan yang sudah mereka inginkan. Setelah mereka mencari tahu, mendapatkan informasi tentang produk, tentang brand tersebut, mereka sudah mulai menggunakan produk tersebut. Tadi makanya saya bilang di sini adalah customer sudah mulai engage, sudah mulai berinteraksi dengan perusahaan. Nah, di sini pentingnya adalah customer service, melakukan service yang excellent untuk bisa membawa customer ke level advocate. Adalah mereka sudah bisa atau mulai merekomendasikan produk atau jasa yang mereka gunakan kepada orang di sekitarnya. Semakin masifnya pertumbuhan teknologi membuat semakin cerdasnya juga customer dalam membeli barang.
Hal ini mempengaruhi pemilihan media dalam customer journey tadi. Omnichannel adalah strategi bisnis untuk meningkatkan pengalaman customer dengan menghubungkan berbagai saluran penjualan dalam satu sistem. Pendekatan omnichannel tidak hanya berfokus pada pengalaman customer yang positif, tapi juga konsistensi program dan keselarasan layanan di setiap saluran. Saluran tersebut mencangkup situs web, aplikasi seluler, email, media sosial, dan juga toko fisik. Ini yang dimaksud dengan omnichannel. Contoh, Anton adalah seorang customer yang dia sudah terpapar sebuah iklan di event, atau dia terpapar di online forum, atau dia terpapar di social media. Nah, Anton pada saat dia memutuskan untuk membeli produk tersebut, itu tidak hanya langsung ke produk tersebut. Ini yang dilakukan Anton, dia akan bertanya ke temannya, ke keluarganya, atau bahkan dia membaca review-review produk tersebut di forum, di YouTube, atau bahkan di social media. Dari sana, Anton akan melihat lagi, mulai tertarik, oh ini adalah produk atau jasa yang saya butuhkan. Pada saat Anton sudah mulai tertarik, dia akan melihat atau menentukan channel pembelian atau channel penjualan dari produk tersebut di tempat-tempat yang memang sesuai dengan behaviornya Anton. Apakah itu di event, apakah itu di toko offline, atau bahkan di website dari perusahaan atau dari produk tersebut. Setelah Anton menggunakan produk tersebut dan dia mendapatkan excellent service dengan menggunakan produk tersebut, Anton secara tidak sadar akan merekomendasikan selama dia menggunakan produk tersebut ke dalam komunitinya. Entah itu ke keluarganya, ke teman-temannya, atau dia juga bisa menyebarkannya melalui sosial media. Sebagai seorang pelaku UMKM, Anda harus mengetahui konversi dari setiap customer path untuk menentukan strategi pemasaran mana yang tepat untuk menggunakan digital marketing. Tadi Anda sudah mengetahui 5A, customer path atau customer journey. Nah, dari customer journey tersebut, kita akan membuat atau menurunkan atau mengkonversi menjadi sebuah digital marketing strategi. Sebelum ke sana, kita cek dulu, apa sih sebenarnya masalah, problem, atau concern yang biasanya dialami di setiap journey 5A tersebut. Nah, common problem di aware ke appeal, di sini biasanya customer tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan. Itu kenapa kita sebagai pelaku bisnis, kita perlu meningkatkan attraction. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang mereka butuhkan related kepada produk atau jasa yang ingin kita tawarkan dengan kita melakukan human-centric marketing. Di common problem yang kedua, dari appeal ke ask, biasanya konten-konten yang kita sajikan, yang kita tawarkan, yang kita tampilkan ini kurang menarik, atau bahkan tidak mengembangkan atau tidak menggambarkan keunggulan dari produk atau jasa yang kita miliki, atau bahkan tidak relevan dengan pelanggan yang sudah kita incar. Itu kenapa di sini sebagai pelaku bisnis kita perlu meningkatkan atau mengoptimalkan curiosity, rasa penasaran, rasa keingintahuan mereka terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Di sini kita akan melakukan yang namanya content marketing. Common problem selanjutnya adalah di ask ke act, adalah di sini biasanya customer atau pelanggan itu sulit mendapatkan produk yang sudah mereka tahu mereka inginkan. Mereka bahkan tidak menemukan bagaimana saya mendapatkan produk ini, availability-nya masih ada apa tidak ya? Bagaimana saya menjangkau channel penjualan tersebut? Nah, itu kenapa di sini pelaku bisnis perlunya meningkatkan komitmen, karena sudah melakukan tadi, orang sudah aware, appeal, mereka sudah mencari tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya customer bisa dengan mudah menjangkau kita? Dengan pelaku bisnis perlu meningkatkan komitmen dengan melakukan omni-channel marketing. Di common problem act ke advocate, di sini biasanya
Brand atau produk atau pelaku bisnis tidak membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Jadi tidak melakukan interaksi. Bagaimana kalau sudah mereka beli? Jadi oh ya udah sudah beli aja gitu ya. Makanya di sini perlunya semua pelaku bisnis itu perlu meningkatkan affinity dengan melakukan engagement marketing supaya mereka atau pelanggan yang sudah melakukan pembelian dengan senang hati bisa menyebarkan atau merekomendasikan pengalaman mereka kepada circle-nya. Lalu bagaimana caranya meningkatkan attraction dari sebuah brand? Pasti di sini pelaku UMKM sering dengar apa yang customer katakan tentang brand Anda di dunia digital. Ada dua metode yang bisa kita lakukan di dunia digital. Yang pertama adalah social listening. Di sini kita sebagai pelaku bisnis, kita mendengarkan semua percakapan yang ada di sosial media terhadap brand kita seperti apa. Jadi apa sih sebenarnya yang sedang mereka bicarakan related to our brand? Yang kedua adalah etnografi. Di sini pentingnya pelaku bisnis segera berpartisipasi pada forum atau komunitas yang ada di dunia digital untuk mendapatkan insight tentang brand dan tentang produk kita atau bahkan tentang industri kita saat ini. Yang kedua, bagaimana jika kita perlu meningkatkan curiosity dari brand kita? Ini perlunya kita melakukan konten marketing supaya Anda dapat membuat konten yang relevan dan menarik perhatian audiens Anda. Konten marketing bukan hanya bagaimana cara menjual produk, tetapi juga ide dari produk itu sendiri. Nah, biasanya di dalam konten marketing terdapat 5 faktor yang perlu diperhatikan saat membuat konten marketing. Ini adalah 5 faktor di dalam konten marketing. Yang pertama adalah mindset-nya. Kita perlu tahu, kita perlu mengecek kembali kecocokan konten dengan customer kita atau dengan target audiens kita. Yang kedua adalah matching. Kita cek lagi, sesuai nggak keberlanjutan karakter dari brand kita, dari produk kita dengan customer atau dengan target audience dari brand kita. Yang ketiga adalah momen. Di sini kita perlu menganalisa lagi, melihat lagi waktu yang tepat pada saat kita ingin menyampaikan konten tersebut ke pelanggan kita itu kapan sih? Yang keempat adalah monopoli. Jadi kita harus cek lagi, kita harus yakinkan lagi konten kita apakah sudah unik dan menarik untuk target audiens kita. Nah, terakhir adalah yang perlu kita pastikan konten kita itu harus mudah ditemukan. Jadi multi screen, kita cek lagi apakah di website bisa ditemukan, apakah di e-commerce mudah ditemukan, atau bahkan di social media juga konten kita mudah ditemukan oleh pelanggan kita. Yang ketiga, bagaimana caranya sebuah brand ingin meningkatkan komitmen. Melalui integrasi antara online dan offline, ini sangat dapat memudahkan customer mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Ini adalah salah satu contoh untuk omnichannel. Kita memetakan. Kita memetakan antara execution atau action di offline atau di online channel. Kita memetakan lagi di initiation, aware, appeal, ask, advocate di offline ataupun di online. Pada saat kita cek, kita lihat nih, initiation-nya adalah aware, appeal, ask, advocate-nya di offline, kemudian execution-nya adalah di offline, itu adalah jenis dari omnichannel brick and mortar. Jika initiation-nya dilakukan di online, kemudian execution-nya dilakukan di offline, itu adalah jenis omnichannel yang dinamakan web rooming. Yang ketiga adalah initiation-nya dilakukan di offline, tapi execution-nya dilakukan di online. Ini adalah tipe atau jenis omnichannel showrooming. Yang terakhir, initiation-nya di online, execution-nya di online, ini adalah jenis atau tipe dari omnichannel yang bernama pure retail. Yang pertama adalah showrooming. Jadi di sini perusahaan menjual barangnya secara online, tapi sebenarnya perusahaan ini
juga memiliki offline store sebagai tempat untuk menunjukkan barang mereka kepada customer atau kepada target audiensnya. Di Pure Retail, perusahaan hanya menjual produk secara online tanpa membuka offline store. Kebanyakan produk yang dijual adalah produk umum dan banyak peminatnya. Contohnya adalah Shopee dan juga Tokopedia. Selanjutnya adalah brick and mortar. Di sini perusahaan yang menjual produknya hanya menggunakan channel offline tanpa menggunakan online channel sama sekali. Selanjutnya adalah web rooming. Banyak pemain dari offline to online yang sukses menjual produk mereka melalui offline channel, tetapi mereka juga menggunakan online channel untuk menarik customer datang. Di sini, para pelaku UMKM bisa melihat perbedaan antara showrooming dan web rooming. Showrooming contohnya adalah di sini pelanggan Anda melihat produk Anda di television, kemudian mereka mengunjungi toko Anda terdekat, mereka mulai membandingkan produk Anda dan bertanya ke salesperson di toko Anda. Kemudian dari sana mereka mulai mencari tahu produknya secara online. Mereka tidak melakukan pembelian di offline store Anda. Mereka mencari tahu produk secara online, kemudian mereka melakukan pembelian produk Anda melalui online. Sedangkan di web rooming, customer atau pelanggan Anda, mereka sudah terpapar atau melihat iklan dari produk Anda secara online, entah itu di website, entah itu di social media. Kemudian mereka mulai mencari tahu nih tentang produk Anda di online juga. Mereka mulai membandingkan dengan produk lain. Nah, mereka mulai mengunjungi website Anda atau mereka melihat produk di e-commerce Anda saat itu. Dari sana, dia sudah tahu apa yang mereka inginkan, mereka mulai mengunjungi toko terdekat karena sudah tahu apa yang mereka butuhkan. Dan mereka selanjutnya melakukan pembelian produk tersebut di toko offline Anda. Lalu bagaimana meningkatkan affinity dari sebuah brand? Di era pemasaran digital, kekuatan daripada customer engagement merupakan hal yang penting karena dapat meningkatkan interaksi perusahaan dengan customer-nya. Di affinity ini, perlunya sebuah brand atau pelaku bisnis memiliki yang namanya customer relationship management. Tapi di sini kita bisa lihat, sebelum era digital, biasanya kita menggunakan yang namanya traditional CRM. Ada call center, ada email, di mana di sini secara sebelumnya biasanya atau yang common itu kita melakukan yang namanya traditional CRM, gitu. Jadi call center, email, gitu ya. Tapi di sini secara sifatnya lebih company driven, komunikasinya satu arah, perusahaan menyampaikan apapun ke pelanggannya, less sosial. Nah, di era digital ini mulai sip in yang namanya atau menjadi social CRM. Jadi itu kenapa banyak dari perusahaan, dari pelaku bisnis, dari brand mulai membuat sosial media. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter atau X sekarang gitu. Dimana di social CRM ini komunikasi yang dilakukan adalah dua arah. Jadi customer bisa menyampaikan kepada perusahaan, kemudian perusahaan juga bisa menyampaikan kembali kepada customer atau pelanggannya. Di social CRM ini adalah mempunyai atau memiliki sifat yang lebih more social, and yang kedua adalah customer driven. Social media interaction salah satunya adalah repost foto atau story dari customer untuk mengapresiasi mereka. Balas setiap komen yang customer lakukan pada account social media perusahaan atau brand Anda. Yang kedua adalah gamification, suatu konsep yang mengaplikasikan pokok-pokok permainan ke dalam konteks non-permainan. Nah, biasanya bentuk awal dari gamification berupa loyalty program. Selain memahami digital marketing, untuk memaksimalkan strategi go digital, Anda juga dapat melakukan beberapa cara ini. Yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan media sosial. Anda dapat mempromosikan produk atau layanan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan juga Twitter atau X. Yang kedua adalah menggunakan affiliate marketer. Tugas utama sebagai affiliate marketer adalah mempromosikan link website, blog, atau social media online lainnya, perihal barang maupun jasa yang kita tawarkan.
Komisi yang didapat affiliate marketer bergantung sebanyak apa produk yang berhasil dijualnya. Yang ketiga adalah gunakan platform e-commerce. Gunakan platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee untuk menjual produk secara online. Selanjutnya adalah gunakan aplikasi pembayaran online. Integrasikan aplikasi pembayaran online ke bisnis untuk memaksimalkan ekosistem digital, seperti menggunakan Kris untuk berbagai bank, GoPay, OVO, ataupun Dana. Demikian pembahasan kita kali ini. Sobat Indibis dapat memberikan topik pembahasan yang ingin dibahas bersama para ahlinya dan pastinya akan dikupas tuntas eksklusif hanya di sosial media Indibis. Ciptakan peluang, wujudkan harapan.